Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdian Firmansyah, anggota tim KKN PPM UGM Berbah 2021, akan menyampaikan materi sosialisasi mengenai financial planning. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila saya tidak dapat mendampingi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian secara langsung dikarenakan pandemi COVID-19. Langsung saja kita menuju ke materi. Pertama, apa sih financial planning itu? Financial planning merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Dapat ditekankan bahwa dengan financial planning dilakukan dengan tujuan agar kebutuhan dan keinginan kita dalam hidup ini tercapai. Contoh tujuan hidup yang dapat kita raih dengan financial planning yang berhasil adalah yang pertama, menyiapkan uang pernikahan. Mungkin kita memerlukan dana untuk sewa gedung, vendor, dan lain sebagainya. Kedua, untuk membangun rumah. Ini penting juga karena kita tahu bahwa harga untuk membeli atau membangun rumah semakin hari semakin mahal. Ketiga, membeli kendaraan seperti mobil atau motor. Keempat, memenuhi biaya pendidikan anak, baik itu SPP bulanan, alat tulis, dan lain sebagainya. Kelima, dana ibadah haji. Dan keenam, untuk menyiapkan dana pensiun. Lalu, apa sih tujuan akhir dari financial planning itu sendiri? Tujuan akhirnya tentu adalah untuk mengarahkan kita ke kebebasan finansial atau financial freedom, di mana kita tidak perlu memusingkan kendala finansial akan mengganggu keberlangsungan hidup kita. Pertama, kita dapat terbebas dari hutang karena kita memiliki dana yang cukup untuk membiayai segala kebutuhan dan keinginan kita. Kedua, kita memiliki dana tambahan dari investasi, artinya kita memiliki kelebihan kekayaan yang dapat dialokasikan untuk investasi, di mana investasi tersebut juga menjadi sumber pendapatan kita. Ketiga, adalah terlindungi secara finansial dari segala risiko yang terjadi, misal adanya pandemi COVID-19 ini dan masih banyak lagi. Lalu, pentingkah financial planning? Perlukah kita menerapkan financial planning? Tentu jawabannya iya. Mengapa? Pertama, generasi milenial berusia 25-44 tahun menjadi generasi yang paling terkena dampak pandemi di sisi finansial menurut survei Standard Chartered tahun 2020. Artinya, cukup diperlukan adanya financial planning di kalangan generasi milenial. Kedua, berkembangnya zaman berarti bertambahnya kebutuhan. Misal, kebutuhan akan internet, teknologi, dan lain sebagainya. Ketiga adalah gengsi dan gaya hidup yang kadang sulit dikendalikan apabila tidak menggunakan financial planning. Langkah pertama dalam financial planning adalah kita tinjau atau evaluasi terlebih dahulu kondisi keuangan kita saat ini. Pertama, kita dapat melihat dari sisi kondisi keuangan. Kita perlu meninjau berapa sih pendapatan kita, aset apa saja yang kita miliki saat ini, dan apakah kita memiliki utang. Sisi kedua adalah kondisi diri sendiri dan keluarga. Kita perlu mempertimbangkan berapa jumlah anggota keluarga kita. Misal, seorang ibu melahirkan anak yang berarti jumlah anggota keluarga bertambah dan tentu biaya atau pengeluaran kita bertambah untuk membeli perlengkapan bayi, susu, dan lain sebagainya. Lalu kita nilai kondisi pekerjaan kita. Misal dalam pandemi ini apakah ada pemotongan gaji dan lain sebagainya yang mempengaruhi pendapatan kita. Selanjutnya adalah kondisi kesehatan dan usia kita. Misal kita udah memasuki 40-50 tahun usia kita dan kita juga mempunyai riwayat sakit. Nah, itu kita perlu merencanakan keuangan untuk dialokasikan ke sana. Aset dan utang atau liabilitas telah kita singgung sedikit di slide sebelumnya. Lalu, apa perbedaan di antara keduanya? Aset merupakan semua barang atau uang yang dimiliki untuk meningkatkan penghasilan dan memiliki nilai apabila diperjualbelikan. Sedangkan, liabilitas adalah seluruh kewajiban yang kita tanggung yang dapat menambah beban pengeluaran kita, seperti kredit motor, kredit rumah, dan lain sebagainya.
Untuk mengevaluasi aset dan liabilitas, kita dapat membuat laporan posisi keuangan. Kita lihat tabel berikut. Di sebelah kiri merupakan macam aset dan jumlahnya, serta di sebelah kanan adalah macam liabilitas dan jumlahnya. Kita cantumkan di sana jenis aset dan liabilitas yang kita miliki. Misal, untuk aset kita punya uang kas, tabungan, dan lain-lain. Sedangkan liabilitas ada kredit motor, utang tetangga, dan lain-lain. Lalu kita bandingkan jumlahnya. Jika aset kita lebih besar dari utang, maka kita memiliki kekayaan bersih. Dan sebaliknya, jika utang kita lebih besar, maka kita memiliki kerugian bersih. Langkah berikutnya adalah mengatur kebutuhan dan keinginan. Perbedaan antara keduanya yaitu, apabila kebutuhan adalah hal yang menjadi komponen utama kelangsungan hidup setiap individu. Sedangkan, keinginan adalah hal yang ingin dimiliki namun bukan komponen utama dalam berlangsungnya hidup. Prinsip yang harus dipegang adalah, yang pertama, kita perlu membedakan kebutuhan dan keinginan untuk mengontrol pengeluaran kita. Kedua adalah meminimalisir keborosan dan mengalihkan dana yang kita punya untuk ditabung atau mungkin diinvestasikan. Ketiga adalah mencukupkan kebutuhan dan keinginan. Membedakan kebutuhan dan keinginan seringkali sulit dilakukan, karena kadang keinginan disalahartikan menjadi kebutuhan, seperti sering makan di restoran, koleksi alat masak, kendaraan, dan lain-lain, dan gemar membeli aksesoris pelengkap pakaian. Namun, juga dimungkinkan keinginan kita menjadi suatu kebutuhan. Misal, internet, smartphone, dan kendaraan. Langkah ketiga adalah mengatur surplus atau defisit yang kita miliki. Sebelumnya, surplus disebabkan oleh pendapatan yang dimiliki lebih besar daripada pengeluaran. Surplus dapat dikelola dengan menabung dan investasi. Dengan menabung, tentu kita tidak asing dengan istilah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Artinya, tidak masalah berapa jumlah yang kita tabung, asal kita melakukannya secara terus-menerus dan konsisten. Dalam tabel berikut, kita dapat mengetahui berapakah kira-kira jumlah tabungan kita apabila kita menabung Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000 selama 1 bulan hingga 5 tahun. Ambil contoh, kita menabung 2.000 setiap harinya. Maka, dalam 6 bulan kita memperoleh 365.000 dan dalam 1 tahun memperoleh 730.000. Dana yang kita tabung tersebut dapat kita alokasikan untuk sedekah, investasi, dan lain sebagainya. Selain menabung, kita dapat mengalokasikan surplus ke dalam aset investasi. Investasi dapat dilakukan pada pasar modal, seperti investasi saham, yang dapat memberi keuntungan berupa dividen dan capital gain, serta mudah untuk dicairkan. Misal, kita membeli saham perusahaan A sebesar 500.000, lalu 3 bulan kemudian kita memperoleh profit 100.000 dari selisih harga. Kita memperoleh capital gain dan dapat langsung dicairkan. Di sisi lain, apabila selisih harga saat menjual lebih rendah daripada saat membeli, kita memperoleh kerugian berupa capital loss atau kerugian harga. Kedua adalah investasi emas yang dipandang sebagai investasi yang aman, karena lebih tahan terhadap inflasi dan nilai cenderung naik. Namun, keuntungan yang diperoleh mungkin tidak sebesar investasi di pasar modal, serta seringkali terkendala penyimpanan emas tersebut. Ketiga adalah investasi properti yang memiliki potensi besar karena meningkatnya harga tanah dan bangunan seiring berjalannya waktu. Namun,
biaya transaksi dan perawatannya cukup mahal serta tidak likuid. Sedangkan defisit terjadi apabila pengeluaran kita lebih tinggi daripada pendapatan kita. Ini dapat diminimalisir dengan berbagai cara. Seperti yang pertama, mencari pendapatan tambahan dari pekerjaan sampingan. Lalu yang kedua, dengan meminimalisir pinjaman. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting. Serta yang terakhir, menentukan skala prioritas sehingga dapat diketahui kebutuhan yang ditunda pengeluarannya. Seperti yang dibahas pada slide sebelumnya, bahwa untuk mengurangi defisit, kita perlu meminimalisir pinjaman. Apabila kita memiliki pinjaman atau utang yang harus dibayar, kita perlu mengelolanya. Cara untuk mengelolanya yang pertama adalah dengan hanya meminjam untuk kebutuhan yang penting dan produktif, seperti rumah tinggal atau modal usaha. Kedua, menghindari rentenir dan datangi bank atau lembaga pembiayaan, dikarenakan rentenir kadang memasang bunga pinjaman yang cukup tinggi, yang dikhawatirkan akan memberatkan kita. Ketiga, jika terlilit utang, jual segala barang yang dibeli dengan utang dan lunasi utang tersebut. Keempat, tidak perlu punya kartu kredit jika penghasilan kurang dari 3 juta per bulan. Sebelumnya, kita juga telah menyinggung skala prioritas. Contoh skala prioritas adalah sebagai berikut. Misal, kita menempatkan kebutuhan sehari-hari sebagai skala prioritas nomor 1. Artinya, pendapatan yang kita miliki dialokasikan terlebih dahulu ke kebutuhan sehari-hari. Lalu, sisa uang yang dimiliki digunakan untuk skala prioritas nomor 2, dan seterusnya, sampai dana kita tersisa dengan jumlah yang kita inginkan. Misal, kita menginginkan dana kita tersisa 1 juta. Penggunaan dana untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan investasi tidak boleh kurang dari 1 juta. Dengan adanya skala prioritas, kita dapat mengontrol keuangan kita secara lebih terstruktur. Tahap keempat adalah mengatur kontingensi. Sebelumnya mungkin kita belum mengenal apa sih kontingensi itu. Kontingensi merupakan kejadian yang dapat terjadi di masa depan, namun diliputi ketidakpastian. Contoh kejadian yang dimaksud adalah yang pertama, adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya pendapatan, serta bencana alam yang dapat mengurangi aset yang kita miliki. Lalu, bagaimana solusi mengatasi kejadian tak terduga tersebut? Yaitu dengan menyiapkan dana darurat sebesar 10-20% dari pendapatan yang kita peroleh. Dana darurat merupakan simpanan uang yang disisihkan untuk keadaan yang tak terduga. Keadaan tak terduga yang dapat ditangani menggunakan dana darurat seperti darurat kesehatan seperti sakit atau kecelakaan, lalu kerusakan rumah, PHK mendadak, atau perjalanan darurat. Prinsip-prinsip dana darurat adalah dipisahkan dari tabungan utama, lalu dapat dicairkan apabila sewaktu-waktu diperlukan, ditujukan untuk jangka panjang, serta mampu untuk menutup pengeluaran rutin minimal 3 bulan. Sedangkan manfaat dari dana darurat sendiri adalah agar kita lebih tenang dan tidak stres saat terjadi hal yang tak terduga. Lalu, memunculkan perilaku hemat dalam diri kita. Dan juga, hutang lebih dapat diminimalisir karena kita memiliki cadangan berupa dana darurat. Selanjutnya adalah proses perencanaan anggaran yang dimulai dari menetapkan tujuan keuangan, meninjau sumber pendapatan, dan membuat anggaran pengeluaran. Pertama, kita harus menetapkan tujuan keuangan kita
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya adalah memiliki tabungan di bank sebanyak 20 juta untuk 2 tahun ke depan. Lalu, ingin memiliki rumah sendiri pada 10 tahun ke depan. Memiliki mobil pribadi 3 tahun ke depan. Dan menunaikan ibadah haji 15 tahun ke depan. Lalu berikutnya, kita meninjau sumber pendapatan dalam keluarga. Misal, gabungan antara pendapatan suami dan istri. Lalu juga dimungkinkan adanya pendapatan lain-lain, misal dari investasi, usaha sampingan, dan lain-lain, yang dapat menambah komponen pendapatan. Dalam tabel ini, gabungan pendapatan bernilai 14 juta. Selanjutnya, masuk ke anggaran pengeluaran, di mana kita menetapkan jenis-jenis pengeluaran beserta proporsinya. Misal, dalam diagram ini, 40% pendapatan akan dialokasikan untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari, 21% untuk cicilan, 33% untuk tabungan, dan 6% untuk lain-lain. Lalu, berdasarkan tinjauan-tinjauan sebelumnya, kita buat tabel pengeluaran. Yang pertama, kebutuhan sehari-hari yang dialokasikan 40% dari pendapatan. Diketahui total pendapatan 14 juta, dan 40% dari 14 juta adalah 5.600.000. Untuk tabungan sebesar 33% dari 14 juta, sebesar 4.600.000, yang masing-masing untuk dana pensiun, pendidikan anak, dana darurat, dan tabungan haji. Berikutnya, cicilan sebesar 21% dari total pendapatan 14 juta, yaitu sebesar 3 juta, terdiri dari cicilan KPR rumah dan kendaraan. Terakhir adalah pengeluaran lain-lain sebesar 6% dari total pendapatan yang berarti sebesar 600.000, terdiri dari kebutuhan orang tua serta sedekah. Sehingga apabila dijumlahkan semuanya, tepat totalnya 14 juta rupiah. Berikut referensi bahan bacaan sebagai sumber materi sosialisasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat pertanyaan, boleh kontak kami melalui Instagram maupun email. Semoga kita diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Sampai jumpa.